Mengapa banyak pemilik weton pahing merasa rezekinya seperti berputar di tempat, padahal usaha sudah maksimal? Mengapa justru saat merasa hampir berhasil, selalu ada pengeluaran tak terduga yang menguras hasil kerja keras? Tahun 2026 bukan tahun biasa bagi pasaran pahing. Ada fase naik yang menipu, ada fase turun yang menyelamatkan. Jika Anda lahir di pasaran ini, bersiaplah, karena rezeki Anda tidak hilang, melainkan sedang diuji arah dan caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KB, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak pembahasan ini. Sebelum melangkah lebih jauh, saya mengajak panjenengan semua untuk menuliskan kota asal di kolom komentar, agar kita saling mengenal dan saling menguatkan dalam doa. Semoga yang sedang memiliki hutang segera dimudahkan hingga lunas. Yang sedang sakit, lekas diberi kesembuhan. Yang tengah mencari pekerjaan, segera mendapatkan pekerjaan yang Memasuki awal tahun 2026, banyak pemilik weton pasaran pahing akan merasakan satu pola rezeki yang terasa janggal. Di permukaan, hidup tampak berjalan normal. Pekerjaan masih ada, usaha masih bergerak. Bahkan sebagian merasa pendapatan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Namun di dalam batin, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Uang terasa cepat habis, hasil kerja tidak memberi kepuasan, dan ketenangan sulit dirasakan. Menurut hitungan Primbon, pasaran pahing di awal 2026 berada pada fase rezeki mengalir tapi tidak menetap. Artinya, rezeki sebenarnya tidak tertutup, namun seperti air yang mengalir deras di sungai. Banyak yang lewat, sedikit yang bisa ditampung. Banyak orang pahing mengeluhkan hal serupa. Baru saja menerima penghasilan, langsung muncul kebutuhan mendesak. Di fase ini, konflik utama bukan terletak pada kurangnya usaha, melainkan pada cara rezeki diuji. Orang pahing dikenal pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Namun, justru sifat inilah yang membuat mereka sering memaksakan diri. Terlalu banyak memikul tanggung jawab, terlalu sering berkata iya ketika diminta bantuan, dan terlalu jarang memikirkan batas kemampuan diri sendiri. Akibatnya, rezeki yang seharusnya menjadi penguat hidup justru terasa sebagai beban. Awal 2026 juga menjadi masa di mana emosi dan pikiran sangat memengaruhi keuangan. Ketika hati gelisah, keputusan finansial cenderung tergesa-gesa. Banyak pemilik weton pahing yang di fase ini tergoda untuk mencari jalan cepat, mengambil pekerjaan tambahan tanpa perhitungan, memulai usaha baru tanpa persiapan matang, atau bahkan berutang dengan alasan nanti juga tertutup. Padahal menurut Primbon, keputusan yang diambil saat hati tidak tenang justru membuka celah kebocoran rezeki. Konflik batin semakin kuat ketika membandingkan diri dengan orang lain. Melihat orang lain tampak lebih lancar, lebih cepat berhasil, membuat sebagian pahing merasa tertinggal. Disinilah ujian paling halus bekerja. Rasa iri yang samar, perasaan tidak cukup, dan keinginan untuk mengejar hasil instan mulai tumbuh tanpa disadari. Padahal, energi pasaran pahing di awal 2026 justru menuntut kesabaran dan pengendalian diri, bukan percepatan. Primbon mengingatkan, rezeki yang terasa tidak menempel di awal tahun ini bukan hukuman, melainkan peringatan awal. Ada pola lama yang perlu dihentikan. Bisa berupa kebiasaan boros kecil-kecilan, gaya hidup yang dipaksakan, atau sikap terlalu mengutamakan gengsi dibanding kebutuhan. Jika pola ini tidak disadari sejak awal, maka kebocoran rezeki akan terus berulang sepanjang tahun. Namun, di balik semua kegelisahan ini, ada satu hal penting yang sering luput disadari. Allah sedang mengajarkan batas. Batas antara cukup dan berlebihan, antara ikhtiar dan ambisi, antara membantu dan mengorbankan diri sendiri. Banyak orang pahing baru menyadari di akhir fase ini bahwa rezeki bukan semata tentang jumlah uang, tetapi tentang kemampuan mengelola dan mensyukuri. Di tahap awal 2026 ini, siapapun yang lahir di pasaran pahing dianjurkan untuk menahan diri, memperbaiki niat, dan menata ulang prioritas.
bukan waktunya pamer hasil, bukan waktunya memaksakan target besar. Justru inilah masa membersihkan jalur rezeki dari kebiasaan yang selama ini dianggap sepele, namun perlahan menggerogoti keberkahan. Bab ini menjadi fondasi dari seluruh perjalanan rezeki di tahun 2026. Siapa yang mampu membaca tanda sejak awal akan lebih siap menghadapi. Bab 2. Godaan rezeki besar. Saat pahing diuji antara kesabaran dan keserakahan. Memasuki pertengahan awal tahun 2026, setelah fase rezeki yang terasa tidak menenangkan, pemilik weton pasaran pahing mulai memasuki babak yang jauh lebih berbahaya, namun tampak menggiurkan. Di fase inilah godaan rezeki besar mulai bermunculan. Anehnya, godaan ini datang justru saat kondisi batin belum sepenuhnya stabil. Inilah ujian yang paling sulit, karena tidak datang dalam bentuk kesulitan, melainkan dalam rupa kesempatan. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai waktu pancingan rezeki. Artinya, rezeki seolah-olah dilemparkan ke depan mata untuk menguji apakah seseorang mampu menahan diri atau justru tergelincir oleh keinginannya sendiri. Banyak pemilik pasaran pahing akan merasakan tawaran-tawaran yang terdengar manis, kerjasama bisnis. Konflik utama di bab ini bukan terletak pada ada atau tidaknya peluang, melainkan pada cara memandang peluang tersebut. Orang pahing memiliki karakter berani mengambil tanggung jawab dan tidak takut bekerja keras. Namun, di tahun 2026, sifat ini justru menjadi pisau bermata dua. Ketika peluang datang terlalu cepat, terlalu mudah, dan terlalu menjanjikan, Primbon mengingatkan agar berhati-hati. Rezeki yang terlalu dipaksa seringkali datang bersama resiko tersembunyi. Banyak pemilik weton pahing di fase ini akan dihadapkan pada dilema batin, menerima atau menolak. Menolak terasa menyakitkan karena peluang tampak langka. Menerima pun menimbulkan kegelisahan karena ada firasat yang sulit dijelaskan. Disinilah tanda-tanda halus bekerja. Tidur menjadi tidak nyenyak, pikiran mudah lelah, dan hati terasa berat saat hendak mengambil keputusan. Dalam Primbon, ini disebut sebagai tanda ora selaras, pertanda bahwa rezeki tersebut belum tentu membawa berkah. Godaan lain yang sering muncul adalah keinginan untuk membuktikan diri. Banyak pahing merasa perlu menunjukkan bahwa mereka mampu bangkit lebih cepat, mampu menyamai bahkan melampaui orang lain. Perasaan ini seringkali diperkuat oleh tekanan sosial, omongan lingkungan, atau perbandingan yang tidak sehat. Tanpa disadari, keputusan finansial mulai didorong oleh gengsi, bukan oleh perhitungan yang matang. Pada fase ini pula, utang menjadi isu sensitif. Ada yang tergoda menambah utang dengan alasan memperbesar peluang, mempercepat usaha, atau menutup kebutuhan sementara. Padahal menurut Primbon, utang yang diambil di fase godaan ini berpotensi menjadi beban panjang jika tidak disertai perhitungan dan niat yang lurus. Rezeki yang seharusnya membantu justru berubah menjadi tekanan psikologis. Namun tidak semua godaan berakhir buruk. Disinilah letak ujian sesungguhnya. Bagi pemilik pasaran pahing yang mampu menahan diri, menyaring tawaran, dan berani berkata tidak pada sesuatu yang terasa tidak selaras, perlindungan besar sedang dibangun secara perlahan. Menurut Primbon, penolakan terhadap rezeki yang tidak tepat justru membuka jalan bagi rezeki yang lebih aman di fase berikut. Bab ini juga mengajarkan satu hal penting. Tidak semua rezeki harus dikejar. Ada rezeki yang datang sebagai amanah, ada pula yang datang sebagai ujian. Membedakan keduanya membutuhkan ketenangan batin, doa, dan keberanian untuk bersabar. Banyak pemilik weton pahing yang baru menyadari hal ini setelah melihat orang lain terjatuh karena keputusan tergesa-gesa. Di akhir fase ini akan muncul kelelahan emosional, bukan karena kekurangan uang, melainkan karena tekanan memilih. Namun justru dari kelelahan inilah kesadaran mulai tumbuh, bahwa rezeki yang baik tidak membuat hati gelisah, bahwa keberkahan tidak datang dengan paksaan, dan bahwa Allah tidak pernah salah menunda sesuatu yang memang belum waktunya. Bab 2 ini menjadi penyaring penting. Siapa yang lolos dari godaan akan melangkah ke fase pematangan. Namun siapa yang terjebak akan memasuki bab berikutnya dengan beban yang lebih berat.
Dan disinilah jalan rezeki pasaran Pahing mulai bercabang tajam. Bab 3, fase seret yang membentuk kekuatan. Saat Pahing dipaksa berhenti untuk belajar. Memasuki pertengahan tahun 2026, pemilik weton pasaran Pahing akan memasuki fase yang paling berat secara mental, fase seret. Pada tahap ini, banyak yang merasa seolah-olah semua pintu melambat secara bersamaan. Usaha tidak berkembang, pekerjaan terasa stagnan, dan rezeki yang biasanya mengalir meski sedikit, kini seperti tertahan. Inilah fase yang paling sering disalahartikan sebagai kegagalan. Padahal menurut Primbon, justru inilah fase pembentukan kekuatan sejati. Berbeda dengan fase awal tahun yang penuh kegelisahan dan fase godaan yang penuh pilihan, fase seret ini ditandai dengan diamnya keadaan. Tidak ada kabar baik yang besar, namun juga tidak ada kejatuhan yang dramatis. Semuanya terasa datar, sepi, dan melelahkan. Banyak pemilik Pahing mengeluh. Konflik utama di bab ini adalah pertarungan antara bertahan atau menyerah. Orang Pahing dikenal tidak mudah menyerah, tetapi ketika hasil tak kunjung terlihat, kesabaran mulai terkikis. Pikiran negatif datang silih berganti, merasa tidak cukup, merasa salah jalan, bahkan mempertanyakan keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya. Beberapa mulai menyalahkan diri sendiri, sebagian lain menyalahkan keadaan. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai waktu dipun endegaken. Artinya, seseorang sengaja diperlambat agar tidak melangkah lebih jauh ke arah yang salah. Allah menahan laju bukan untuk menyiksa, tetapi untuk melindungi dari kerusakan yang lebih besar. Namun karena manusia tidak melihat gambaran besar, fase ini sering terasa sangat menyakitkan. Di titik ini, banyak pemilik weton Pahing mulai merasakan tekanan batin yang lebih berat daripada tekanan finansial. Tidur menjadi tidak tenang, pikiran mudah lelah, dan emosi lebih sensitif. Hubungan dengan orang sekitar pun bisa terdampak. Ada yang menjadi mudah tersinggung, ada pula yang memilih menarik diri. Dalam kondisi seperti ini, godaan untuk mengambil keputusan impulsif kembali muncul, namun kali ini dengan risiko yang jauh lebih besar. Fase seret juga membuka kenyataan pahit tentang ketergantungan dan kebiasaan lama. Banyak Pahing baru menyadari bahwa selama ini mereka terlalu bergantung pada satu sumber rezeki, satu orang, atau satu pola tertentu. Ketika sumber itu melambat, seluruh kehidupan ikut terguncang. Disinilah pelajaran tentang diversifikasi dan kemandirian mulai dipaksakan oleh keadaan. Namun di balik semua tekanan itu, fase ini sebenarnya Banyak pemilik weton Pahing yang di fase ini justru mulai mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang lebih tulus. Doa yang sebelumnya sekedar rutinitas berubah menjadi kebutuhan. Ibadah tidak lagi dilakukan karena kewajiban semata, tetapi karena kebutuhan akan ketenangan. Inilah titik balik batin yang sering tidak disadari, namun sangat menentukan arah rezeki ke depan. Primbon mengajarkan bahwa fase seret adalah pembersihan jalur rezeki. Segala kebiasaan yang tidak selaras perlahan dihentikan. Segala ambisi yang terlalu tinggi direndahkan agar seimbang. Orang Pahing dipaksa belajar bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk waktu, kesehatan, dan pelajaran hidup. Di akhir fase ini, muncul satu perubahan halus. Cara pandang terhadap rezeki mulai bergeser. Yang sebelumnya mengejar hasil cepat, kini mulai menghargai proses. Yang sebelumnya gelisah dengan keterlambatan, kini mulai memahami makna cukup. Meski kondisi luar belum banyak berubah, kondisi dalam mulai menguat. Dan inilah tanda bahwa fase ini hampir selesai. Namun, justru ketika seseorang merasa sudah ikhlas dan pasrah, Primbon menunjukkan bahwa kejutan besar. Bab 4. Kejutan rejeki dari arah tak terduga. Saat jalan lama ditutup, jalan baru dibukakan. Setelah melewati fase seret yang melelahkan dan menguras batin, pemilik weton pasaran Pahing memasuki bab yang paling membingungkan sekaligus mengejutkan di tahun 2026. Di fase ini, rejeki mulai bergerak kembali, namun bukan dari arah yang selama ini diharapkan. Justru ketika ekspektasi diturunkan dan hati mulai pasrah,
Allah membuka pintu dari jalur yang sama sekali tidak diperhitungkan. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai waktu owah arah. Artinya, rezeki tidak lagi mengalir melalui jalur lama yang selama ini diandalkan. Usaha utama yang dulu menjadi tumpuan mungkin masih berjalan, namun bukan lagi sumber utama penghidupan. Banyak pemilik pahing merasakan perubahan ini dengan rasa bingung. Satu pintu belum sepenuhnya terbuka. Kejutan rezeki ini sering datang secara halus dan sederhana, sehingga mudah diabaikan. Bisa berupa ajakan kerjasama dari orang lama yang dulu pernah dianggap biasa saja. Bisa pula berupa pekerjaan sampingan yang awalnya hanya dianggap pengisi waktu, namun perlahan menunjukkan potensi. Ada pula yang mendapatkan peluang dari lingkungan yang sebelumnya tidak pernah dilirik. Yang menarik, hampir semua kejutan ini datang tanpa ambisi besar di awal. Konflik di bab ini terletak pada keraguan untuk menerima yang kecil. Setelah melewati fase berat, sebagian pahing masih terjebak dalam harapan besar. Mereka menunggu sesuatu yang wah, sesuatu yang langsung mengubah keadaan. Padahal, Primbon memberi tanda jelas, rezeki besar tahun 2026 justru disembunyikan di balik hal-hal yang tampak remeh. Siapa yang meremehkan akan melewatkannya. Siapa yang bersyukur akan melihat jalannya membesar perlahan. Ada juga kejutan rezeki yang datang dalam. Namun, tidak semua kejutan terasa menyenangkan di awal. Beberapa datang dalam bentuk perubahan yang memaksa. Ada yang harus berpindah arah karir, menutup satu usaha untuk membuka yang lain, atau melepaskan satu sumber penghasilan demi kestabilan jangka panjang. Keputusan-keputusan ini terasa berat karena menyentuh ego dan rasa aman. Namun, Primbon menegaskan bahwa inilah fase keberanian, berani menerima perubahan demi keberkahan. Di fase ini pula, pemilik weton pahing mulai merasakan perbedaan antara rizki yang ramai dan rizki yang tenang. Uang mungkin belum berlipat, tetapi alurnya terasa lebih tertib. Pengeluaran mulai terkendali, kebutuhan mendadak berkurang, dan pikiran tidak lagi dipenuhi kecemasan seperti di awal tahun. Ini menjadi tanda bahwa jalur rizki mulai dibersihkan. Yang menarik, banyak pahing di fase ini mulai mendapatkan rizki dari keahlian atau pengalaman lama yang dulu tidak dianggap penting. Sesuatu yang pernah. Namun justru di saat keadaan mulai membaik, muncul satu ujian terakhir. Kesombongan halus. Merasa sudah melewati masa sulit, sebagian mulai lengah. Ada keinginan untuk kembali memaksakan target besar atau mengulang pola lama. Disinilah Primbon kembali mengingatkan agar tetap rendah hati dan waspada. Kejutan rezeki ini masih dalam tahap pertumbuhan. Jika dipaksa, ia bisa kembali menyusut. Bab 4 ini adalah fase harapan yang realistis. Bukan euforia, bukan pula kesedihan. Ia mengajarkan bahwa rezeki terbaik sering datang bukan dengan sorotan, tetapi dengan ketenangan. Pemilik weton pahing yang mampu menjaga sikap di fase ini akan melangkah ke akhir tahun dengan kesiapan batin yang matang. Dan tanpa disadari, semua kejutan kecil yang terkumpul di bab ini sedang membentuk satu gambaran besar. Pola mulai terlihat, arah mulai jelas. Namun Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai waktu katutupane dalan sing salah. Artinya, jalan yang tampak terbuka namun berbahaya sengaja ditutup agar seseorang tidak melangkah lebih jauh ke jurang. Di akhir 2026, pemilik weton pahing mulai melihat pola itu dengan jelas. Semua penundaan, kebuntuan, dan rasa seret di bab-bab sebelumnya ternyata saling terhubung dalam satu tujuan, menyelamatkan arah hidup. Konflik batin di bab ini bukan lagi soal kekurangan, melainkan soal penerimaan. Ada perasaan campur aduk antara lega, syukur, dan penyesalan kecil. Lega karena terhindar dari kesalahan besar, syukur karena masih diberi kesempatan memperbaiki hidup, penyesalan karena dulu sempat marah, mengeluh, bahkan mempertanyakan keadilan Allah. Namun, justru dari perasaan-perasaan inilah kedewasaan spiritual tumbuh. Di fase akhir ini, yang lebih mengejutkan lagi, sebagian pahing mulai melihat bahwa rezeki yang stabil justru datang setelah mereka berhenti mengejarnya secara berlebihan. Saat niat diluruskan, saat ambisi diturunkan, dan saat hati lebih pasrah, pintu rezeki terbuka dengan sendirinya. Tidak besar secara tiba-tiba, tetapi cukup, bertumbuh, dan tidak membawa kecemasan.
Plot twist lain muncul ketika pemilik weton pahing menyadari bahwa perjalanan berat di 2026 telah mengubah karakter mereka. Mereka menjadi lebih selektif, lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah tergoda oleh janji instan. Pelajaran yang didapat tidak akan hilang di tahun berikutnya. Inilah bekal terbesar untuk masa depan, bekal yang tidak bisa diberikan oleh rezeki instan. Primbon menegaskan bahwa tidak semua orang diberi rezeki besar, tetapi semua orang diberi kesempatan untuk selamat. Tahun 2026 bagi pasaran Pahing adalah tahun penyelamatan yang dibungkus dalam ujian. Banyak yang tidak menyadari hal ini karena terlalu fokus pada apa yang tidak didapat, bukan pada apa yang berhasil dihindari. Di titik akhir tahun, ketika melihat ke belakang, pemilik weton pahing akan memahami satu kebenaran sederhana namun mendalam. Allah tidak pernah menahan rezeki tanpa alasan. Apa yang ditunda diganti dengan yang lebih aman. Apa yang dihilangkan digantikan dengan yang lebih berkah. Dan apa yang terasa menyakitkan ternyata adalah bentuk kasih sayang yang paling halus. Bab 5 ini menutup perjalanan dengan satu pesan kuat. Rezeki terbaik bukan yang membuat manusia lupa diri, tetapi yang membuat manusia kembali mengenal dirinya dan Tuhannya. Tahun 2026 bukan tentang menjadi paling kaya, tetapi tentang menjadi lebih selamat, lebih bijaksana, dan lebih siap menjalani hidup ke depan. Dan disinilah cerita Bab 5. Plot twist terbesar. Rezeki yang menyelamatkan, bukan yang memanjakan. Memasuki penghujung tahun 2026, pemilik weton pasaran Pahing mulai merasakan satu kesadaran yang tidak pernah terfikirkan di awal perjalanan. Rezeki memang hadir kembali, jalur keuangan mulai lebih stabil, dan hidup terasa lebih tertata. Namun yang mengejutkan bukan jumlah uang yang dimiliki, melainkan kenyataan bahwa banyak hal buruk yang dulu diinginkan ternyata tidak pernah terjadi. Disinilah plot twist terbesar itu muncul. Banyak pemilik Pahing baru menyadari bahwa jika saja rezeki besar datang di awal tahun, mereka mungkin sudah mengambil keputusan yang salah. Jika saja usaha yang tampak menjanjikan itu benar-benar berhasil, bisa jadi mereka terjebak dalam konflik hukum, kelelahan ekstrim, atau kehilangan keharmonisan keluarga. Jika saja utang besar yang dulu hampir diambil benar-benar diwujudkan, mungkin hidup akan jauh lebih berat daripada sekarang. Apa yang dulu terasa sebagai Sedulur KB, dari seluruh perjalanan yang telah kita bahas, satu hal penting perlu kita tanamkan bersama. Rezeki, nasib, dan jalan hidup tidak pernah berjalan sendiri tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terasa berat, tertunda, bahkan menyakitkan di mata manusia, seringkali adalah bentuk penjagaan dan kasih sayangnya yang belum kita pahami saat itu. Maka jangan pernah lelah untuk berikhtiar, namun jangan pula lupa untuk berserah. Jadikan setiap usaha dibingkai dengan doa, setiap keputusan dilandasi niat yang lurus, dan setiap hasil disyukuri apa adanya. Jika pembahasan ini memberi manfaat dan ketenangan, silakan dukung dengan menekan tombol like dan subscribe agar kebaikan ini terus mengalir dan menjangkau lebih banyak hati yang membutuhkan pengingat. Terima kasih sudah setia menyimak hingga akhir. Semoga langkah kita semua selalu diarahkan pada jalan yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya.